Men untuk menghancurkan sidik jari. Mengambil jari dalam asam. Kemampuan busuk asam sangat kuat. Ada genangan darah di jarinya. Lalu dia menekan rasa sakit itu. Lalu letakkan jari itu di salju. Untuk melakukan detoksifikasi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan sidik jari. Hanya demi membunuh orang. Sehingga polisi tidak dapat menemukan bukti. Dia pergi ke Lipong Din. Biasanya terlihat cukup jinak, tapi dia adalah seorang pembunuh. Anak di depannya tampak bodoh. Pikir itu mudah untuk menggertak. Apakah kamu tidak mendengar? Keluar? Akan memukulnya. Lipong Din marah. Ambil asbak dan hancurkan di kepala bocah itu berulang kali. Membuat kepalanya berdarah. Ini benar-benar menyedihkan. Orang tua itu melihat juniornya dipukul. Buru-buru bertanya, siapa yang memukulmu? Siapa yang memukulmu? Pedangmu? Wajahmu memiliki 9 bekas luka. Mata besar. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, dia gemetar. Lipong Din. Tapi untuk melampiaskan amarah kepada juniornya, Lao Dai ingin keluar. Semua orang keluar. Hubungi Lipong Din di sini. Para junior segera mencari Lipong Din. Bahkan tidak sopan. Apakah Anda Lipong Din? Lipong Din tidak mau terlibat. Oke, sekarang jangan katakan. Aku akan membiarkanmu berbicara nanti. Setelah mengatakan itu, dia memaksa Lipong Din pergi. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah mimpi buruk mereka. Menangkap Lipong Din, orang tua itu mengandalkan dirinya sendiri untuk memiliki banyak orang. Perlakukan dia dengan tidak sopan. Anda tidak mengatakan apa-apa, membunuh orang tua kita. Maksud kamu apa? Juga memaksa Lipong Din untuk mengkompensasi biaya pengobatan. Tapi Lipong Din hanya menjawab dengan bangga dengan 2 kata. Tidak ada uang. Membuat lelaki tua itu hampir mati. Kau pikir aku mempermainkanmu? Dan Lipong Din sangat mudah marah. Kemudian hanya untuk melihat di ruangan itu suara robekan yang keras. Membuat orang terkejut adalah, setelah beberapa saat, melihat Li Fengtian keluar dengan noda darah di wajahnya. Satu-satunya suara di ruangan itu tetap ada. Saat Lipong Din ingin menyalakan rokok, dia menemukan bahwa dia masih memiliki telinga di mulutnya. Mari kita lihat adegan pertama. Setelah orang ini selesai membunuh, agar polisi tidak menangkap, jadi saya menekan rasa sakitnya. Masukkan jari Anda ke dalam labu asam. Buat sidik jari menghilang segera setelahnya. Sangat mengerikan. Yang lebih menguntungkan adalah, hanya perlu Lipong Din untuk mengambil tindakan. Tidak ada utang yang tidak dapat dipulihkan. Saat ini dia akan menagih hutang dari orang kaya. Nama orang kaya itu untuk. Sementara gagal bayar utangnya, Li Fengtian segera mengulurkan tangan dan mengelus pinggangnya. Maksud kamu apa? Kedua pinggang Anda ini. Bagaimana dengan 2 miliar di setiap sisi? Tidak, jangan lakukan itu. 25 miliar. Duta besar. Dia diancam akan dibunuh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bercanda dengan Li Fengtian. Aku akan meminjam uang, oke? Karena untuk menghindari pinggang saya dipotong. Orang kaya itu berjanji akan melunasi utangnya dalam 3 hari. Yang datang 3 hari kemudian, orang kaya itu hanya mengeluarkan sekantong kecil uang. Apakah Anda berminyak dengan saya? Aku tahu, itu masih hilang. Kamu masih banyak kekurangan. Yang namanya orang kaya sangat ditakuti. Memohon Lipong Din untuk memberinya beberapa hari lagi. Tidak untuk beberapa hari. Tepat malam ini. Lalu orang kaya gila itu meminjam uang kemana-mana. Waktunya telah tiba. Bung, tunggu sebentar lagi. Biarkan aku berpikir. Waktu tidak menunggu siapapun. Li Fengtian tidak peduli apa yang dia katakan. Dia merasa dia cukup baik hati. Di mana uangnya? Tunggu sebentar lagi. Aku benar-benar bisa meminjamnya. Li Fengtian tidak memberinya kesempatan lagi. Satu tembakan menariknya keluar dari ruangan. Kakak. Kemudian orang kaya itu meninggal secara tragis di dalam mobil. Karena untuk menghilangkan jejak, Lipong Din menuangkan bensin di bagian dalam dan luar mobil. Kemudian nyalakan api untuk membakar sarung tangan. Kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Orang kaya itu dibakar menjadi abu.